Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Mr. Bagas. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita PJOK kelas 8. Yang sebelumnya kita sudah membahas pergaulan bebas ya. Jadi hakikat pergaulan bebasnya dan apa saja sih tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pergaulan bebas gitu ya. Jadi ada penggunaan narkoba, miras, seks bebas, kenakalan remaja, kriminalitas, dan lain-lainnya. Nah, sebelum kalian melanjutkan videonya, yang belum siap silahkan siap-siap dulu, yang belum mandi silahkan mandi dulu, pokoknya kalian harus siap, layaknya seperti seorang belajar, dan yang belum sarapan dulu, yang belum makan dulu, yang belum minum dulu, gitu. Jadi seperti biasa kalian siapkan bukunya dan alat tulis. Nah, langsung saja kita mulai. Bagian B, tumbuh kembang remaja dan kaitannya dengan perilaku pergaulan. Gitu. Jadi perkembangan tubuhnya remaja dengan keperilakuan itu ada kaitannya. Gitu. Langsung kita simak ya. Kalian simak. Perkembangan remaja dapat mempengaruhi hubungan atau pergaulan di antara mereka. Gitu. Kian hari pergaulan remaja ini semakin bebas dan kebablasan. Gitu. Bahayanya. Sehingga dapat menghancurkan masa depannya. Untuk itu perlu diketahui bagaimana remaja selalu bersikap dan berperilaku sesuai norma-norma agama dan masyarakat, serta hati-hati dalam pergaulannya. Gitu. Jadi kan terus menjalankan kehidupan sesuai dengan norma agama, ya norma agama yang pada diajarkan di setiap agama masing-masing. Gitu. Namun kapan masa remaja dimulai? Nah, ini kapan sih perhitungan masa remaja itu? Ya, menurut Wibowo dalam Simanjuntak, remaja adalah mereka yang berusia 12 tahun sampai 18 tahun. Nah, itu remaja itu dari SMP, SMA itu, dan merupakan ciri-ciri fisik yang lebih menonjol sesuai dengan ritme perkembangan dalam tahap-tahapannya. Gitu. Selanjutnya ada tokoh yang kedua, Mapiare dalam Sudarsono mengungkapkan tentang adanya rentang kehidupan remaja, yaitu masa remaja awal dari 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir dari 17 sampai 20 tahun. Selain itu ada pula yang menyebutkan usia antara 13 sampai 20 tahun untuk wanita, 15 sampai 22 tahun untuk pria gitu. Nah, jadi ada dua versi perbedaan yang menurut Wibowo 12 sampai 18, menurut Mahapiare 13 sampai 21 untuk cowok, 15 sampai 22 untuk cewek. Jadi kalau cewek 13 sampai 21 tahun untuk cewek, 15 sampai 22 tahun untuk cowok. Nah, jadi kalau cowok yang masih umur 12 tahun 13 tahun itu masih belum remaja lah gitu. Tapi yang udah mulai remajanya dari umur 15 sampai 22 tahun itu menurut Mapiare. Nah, jadi selanjutnya perilaku remaja banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini menurut Sandrock dalam Amelia Sari, ini tokoh selanjutnya. Faktor-faktornya itu ada apa aja sih? Nah, jadi faktor-faktornya itu ada 5 faktor yang kalian harus ketahui yang bisa mempengaruhi perkembangan remaja gitu. Yang pertama adalah identitas diri, identity gitu. Jadi pas di identitas diri ini perubahan biologi dan sosial memungkinkan terjadi dua bentuk integrasi gitu. Jadi maksudnya di identitas diri itu ada dua yang terjadi. Yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya gitu. Jadi maksudnya kalau dalam masa remaja dia tuh pasti mikirnya gini, kalau A ya A terus gitu. Pokoknya perasaan akan konsistensi gitu. Kayak misalkan dia kan masa remaja peka banget, kok kamu berubah sih kayak gitu, kamu mah gitu. Nah, itu tuh biasa pada masa remaja kayak gitu. Dia tuh menginginkan segala sesuatunya konsistensinya itu tetap gitu. Dia kalau ada perubahan secara drastis dia akan bingung gitu. Yang kedua, tercapainya identiti peranan gitu. Jadi dalam membentuk identitas diri, jadi gini, kaitannya itu adanya sebuah peranan dari adanya motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja gitu. Jadi maksudnya identitas diri ini kalian, kita semua itu
bisa dibentuk dari kebiasaan kita secara konsisten gitu. Jadi kita membentuklah suatu identitas kita. Contohnya gini, kalau kita orang yang rajin bangun pagi, suka bantu orang tua, itu kebentuk identitas kita itu sebagai anak yang baik gitu. Terus kalau itu yang pertama. Kalau yang kedua, melalui peranan, identitas kita terbentuk melalui peranan gitu. Jadi contoh misalkan si anaknya ini dia mendapatkan perilaku yang luar biasa dari orang tuanya gitu ya. Misalkan anak semata wayang, apa aja dipenuhi gitu, motivasi, nilai-nilai, maka itu akan membentuk identitas diri dia sebagai anak yang berkecukupan gitu. Coba kalau anak yang selalu dihina gitu, misalkan peranan dari orang sekitarnya yang selalu menghina dia, maka dia akan membentuk identitas dirinya kacau seperti itu. Yang kedua, faktor keluarga. Nah, ini tadi yang ada sangkut pautnya dengan yang pertama. Jadi kalau faktor keluarganya ini kurang dapatkan kasih sayang, kurang dapat motivasi, kurang dapat teguran gitu. Jadi kalau emang salah ya salah gitu, tapi ditegur, tapi dikasih nilai, dikasih value-nya seperti itu. Faktor keluarga itu penting. Jadi apalagi kalau seorang adik yang mempunyai kakak atau abang, itu penting banget gitu. Lanjut, kontrol diri. Nah, dalam yang poin ketiga ini, ini remaja akan mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima gitu. Dalam masa peralihan dari anak-anak ke dewasa, dialami sebagai persiapan masa dewasa. Remaja yang sekaligus makhluk sosial selalu mencari teman untuk bergaul gitu. Namun kenyataannya ada remaja yang diterima atau ditolak. Nah, ini ada tabel, kalian melihat nih. Misalkan dari yang tabel pertama, lihat tuh, dilihat dari penampilannya gitu. Yang diterima dalam pergaulan itu yang tampangnya baik, rapi, dan aktif dalam kegiatan kelompok. Terbukti kalau pemilihan kelompok kalian maunya pilih-pilih, maunya sama anak yang rajin, nggak mau sama anak yang malas. Terus yang ditolak itu anak yang sering menentang, pemalu, dan senang menyendiri. Banyak terlihat di kelas kalian bahwa anak-anak yang kayak gitu sangat amat jarang ditemani gitu. Nggak boleh ya, maksudnya nggak boleh kayak gitu. Kalian harus tetap berteman dengan siapapun. Yang kedua, faktor kemampuan berpikir. Jadi yang diterima itu inisiatifnya baik, banyak memikirkan kepentingan kelompok, dan mengemukakan ide gitu. Jadi dia yang aktif sekali, terus dia yang banyak mengambil peran, itu banyak yang disukai teman-temannya, rajin, terus anaknya baik gitu. Terus yang di sekolah yang ditolak, anak yang bodoh dan tolol gitu. Ini ada bacanya. Jadi kadang kalau anak-anak yang bodoh dan tolol dia ditolak. Jadi misalkan dalam pemilihan kelompok, nggak mau sama dia mah begitu, nggak bisa apa-apa. Itu kacau tuh. Yang ketiga, ada faktor sikap, sifat, dan perasaan. Sopan memperhatikan orang lain, sabar dapat menahan marah jika berada dalam keadaan tidak menyenangkan dirinya, seperti itu. Nah, ini orang-orang yang begini tuh, orang-orang baik tuh gampang diterima di manapun. Kecuali kalau yang suka melanggar norma gitu, terus menguasai anak lain, jadi kayak suka ngebully, suka curiga, suka nyinyir gitu, terus habis itu egois. Ini yang jarang diterima di pergaulan. Terus ada ciri-ciri lainnya, itu ada jujur, dapat dipercaya, tanggung jawab, dan suka akan tugasnya, tetap pada aturan, serta mampu beradaptasi dalam berbagai situasi. Nah, kalau yang ditolak, rumahnya jauh dari teman-teman kelompok, nggak mau sama dia, jauh mister gitu. Nah, itu ada tuh, tidak bertanggung jawab dan beradaptasi. Jadi dia kalau jadi sesuatu, kenapa ya bagian ini belum tahu tuh dia tuh, nah itu berarti dia nggak tanggung jawab. Arti penting dari penerimaan atau penolakan remaja dalam kelompok teman sebayanya mempunyai pengaruh
yang kuat terhadap pikiran, sikap, dan perasaan. Perbuatan-perbuatan dan penyesuaian diri remaja gitu. Jadi penerimaan dan penolakan itu sangat berpengaruh bagi anak-anak remaja. Jadi kalau dia ditolak, ya ampun, ada berbagai banyak faktor yang si anak ini kenapa dia bisa ditolak. Nah, jadi karena dia tertolak inilah nanti dia akan pertumbuhannya itu tidak baik seperti itu. Karena kan pada dasarnya remaja ini adalah remaja yang ingin sekali diterima di lingkungannya, remaja yang ingin sekali diterima di teman-temannya. Makanya untuk itu, nah anak-anak remaja pentingnya sekali kalau kalian menguasai segala kemampuan kebaikan supaya kalian bisa dapat diterima di kalangan masyarakat, di kalangan dimanapun. Jadi supaya hal-hal yang tidak baik yang ditolak oleh pergaulan itu kalian hindari, kayak tadi yang di tabel halaman 109 yang paling bawah. Nah, itu perlu kalian pelajari seperti itu. Nah, ada lagi nih, lingkungan tempat tinggal. Nah, ini mempengaruhi banget karena kenapa? Jadi misalkan lingkungan tempat tinggal itu dia tinggal di antara orang-orang yang tetangganya suka gosip, suka ngomongin gitu. Nah, itu bahaya, itu akan membentuk si kepribadian remaja ini jadi takut bersosialisasi dengan antar tetangga, antar sama yang satu komplek atau satu perumahan seperti itu. Selanjutnya teman sebaya. Teman sebaya merupakan lingkungan bergaul seseorang yang dengan orang lain yang berada dalam rentang usia yang sama. Cara berkenalan dan mendapat teman pun berbeda-beda. Melalui interaksi teman sebayanya ini, antara remaja akan saling memahami keinginannya, meskipun ada pula remaja yang tidak cocok dan membentuk kelompok baru. Jadi mereka yang masuk ke dalam lingkungan, habis itu ternyata ditolak, tidak terima. Misalkan contohnya lingkungannya ini dia sukanya K-pop, terus padahal yang dia mau masuk sukanya anim, ditolak, oke, dia membentuk kelompok baru yang suka dengan anim semua gitu. Kadang yang tertolak ini membentuk kelompok baru yang sesama dengan dia gitu. Nah, ketika remaja bersama teman sebayanya melakukan aktivitas yang menuntut nilai kebersamaan, kekerabatan, kemanusiaan, persaudaraan seperti membentuk kelompok belajar dan patuh pada norma-norma masyarakat, hal ini bersifat positif gitu. Positifnya itu, jadi kalau melakukan secara bersama, kekerabatan, kemanusiaan, persaudaraan dengan nilai positif, nah itu bagus. Tapi sebaiknya jika seorang remaja kelompok melakukan pelanggaran seperti pencurian, tawuran, tindak kriminal, itu negatif, itu nggak bagus. Nah, menurut Hurlok dalam Muttadin, bahwa melalui hubungan teman sebaya remaja berpikir mandiri, mengambil keputusan sendiri, menerima bahkan menolak pandangan dan nilai yang berasal dari keluarga, dan mempelajari pola perilaku yang diterima di dalam kelompoknya. Jadi maksudnya adalah seperti ini. Di dalam hubungan remaja, dalam berkelompok-kelompok itu dia belajar bagaimana dia berpikir mandiri dan juga belajar untuk mengambil keputusan. Contohnya itu misalkan dalam di dalam kelompoknya itu dia harus, teman-temannya misalkan teman-temannya si A ini kan pada mau pergi kemana, terus si A nya bingung, aduh mau nggak mau mengambil tindakan keputusan, gue harus mandiri nih gitu. Misalkan teman-temannya pada mau pergi, ya gimana nih, sedangkan dia kalau mau pergi harus siap-siap nih, harus mandi kan, nggak bisa orang tuanya ikut. Terus habis itu mengambil keputusan sendiri, nah, dia keputusannya dia harus ikut atau enggak, seperti itu. Karena kan remaja senangnya hidupnya berkelompok gitu. Nah, kalau udah dewasa gede sendiri juga jadi gitu. Lihat tabelnya di 110. Nah, ini dampak dari pergaulan bebas dengan teman sebayanya. Ada hal-hal positifnya nih. Biasanya dengan teman dekat dapat berbicara terbuka dan jujur serta saling berbagi banyak hal termasuk persoalan pribadi. Hal ini memberikan kemampuan untuk peka pada kekuatan, kelemahan, kebutuhan, keinginan temannya sehingga membuka kesempatan untuk menggali dan mengenal diri. Ini maksudnya ke dalam kelompok remaja ini ya, gitu. Jadi hal positifnya itu. Jadi di antara teman sesamanya dia kadang suka terbuka, suka cerita dibandingkan cerita dengan keluarganya. Nah, negatifnya gini. Karena ingin diakui atau diterima, remaja kadang melakukan hal yang kurang pas atau takut dibilang aneh. Walaupun salah,
teman supaya lebih diterima pendapatnya daripada keluarganya gitu. Jadi di saat bersama lingkungan teman-temannya dia meskipun itu salah dia, tapi teman-temannya nggak peduli bodoh amat. Tapi jadi itulah dia merasa diterima gitu. Padahal ya itu salah. Yang kedua, kepekaan karena persahabatan akan meningkatkan rasa empati. Kebersamaan menjadikan merasa mendapat dukungan termasuk saat ada masalah atau mengalami stres. Nah, ini penting banget. Jadi kan temannya ada lagi masalah, kamu kenapa? Ayo kamu semangat, kamu bisa kayak gitu. Nah, negatifnya, seseorang juga bisa termakan tren dan ingin mencoba yang dilakukan temannya, misalkan merokok, minum minuman beralkohol, memakai narkoba, free sex, atau mengikuti gaya hidup teman. Ini salahnya. Jadi ada temannya yang kayak gini terus dia ikut-ikutan, temannya merokok terus dia ikutan merokok, itu salah. Terakhir, disiplin, rajin belajar dan patuh pada orang tua. Nah, terus habis itu dalam perkumpulan. Tapi kalau yang negatifnya, terlalu sering bersama teman-temannya sehingga tidak punya waktu membantu orang tua. Nah, tuh alasan belajar kelompok kemungkinan hanya alasan untuk berkumpul dengan teman, alasannya main, padahal mah ya bener main, ngomongnya kerja kelompok tapi contohnya main-main doang. Lanjut, jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh remaja sebagai akibat dari aktualisasi individu atau kelompok terhadap suatu situasi dan kondisi lingkungan. Terbentuknya perilaku dan perubahan dapat terjadi karena proses kematangan dan dari proses interaksi dengan lingkungan. Nah, jadi gini, kebentuknya kepribadian kalian, karakter kalian itu terbentuk dari adanya proses interaksi dengan lingkungan. Jadi lingkungan kita lah yang dapat membentuk kalian. Jadi kalian harus pandai-pandai, harus pintar-pintar ya. Beruntung kalau kalian berada di lingkungannya yang orang-orang yang baik gitu. Coba kalau di lingkungan yang orang-orang jahat, bahaya tuh. Nah, lanjut. Hal ini disebut dengan proses belajar. Selanjutnya, pada remaja lebih mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif dari lingkungannya. Nah, ini pengaruh negatif yang gampang mempengaruhi remaja. Remaja mengalami perubahan emosi, pikiran, perasaan, dan tanggung jawab. Ini hal-hal yang negatifnya. Remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan lingkungan pergaulannya. Remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Remaja kurang mempertimbangkan atau menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Nah, ini beberapa 5 poin ini yang sisi negatif dari lingkungan yang membuat si remaja seperti ini gitu. Contohnya kan misalkan kalau yang remaja sering keluar rumah, berarti yang di lingkungannya banyak anak-anak tongkrongan kayak gitu. Jadi dia jarang di rumah dan dia jarang bantu orang tua kayak gitu. Nih lingkungan mempengaruhi. Kayak remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Ini tergantung dari lingkungannya. Kalau ingin menonjolkan diri berarti lingkungan ini pada sombong semua nih. Gue juga bisa gitu. Nah, terus kalau yang menutup diri, lingkungannya pada ngomongin dia nih, sehingga dia takut kayak gitu. Menurut Hadian Puspitawati, menyatakan rasa ingin mendapatkan pengakuan sosial atau social recognition dan perhatian orang tua merupakan faktor pemicu remaja dalam berperilaku. Yaitu butuh banget perhatian. Anak-anak kalian semua sekarang ini nih, yang remaja butuh banget yang namanya perhatian. Oke, tugas yang bagian B adalah sama seperti tugas yang pertama, video praktek seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan ke saya. Terima kasih, sampai jumpa.